Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Uja Channel semuanya? Semoga hari ini sahabat-sahabat Uja Channel selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini buat teman-teman yang baru tahu, baru mampir di channel ini, untuk dukung channel ini dengan cara subscribe serta tekan tombol loncengnya. Oke, sahabat Uja Channel, kita masih dalam pembahasan polemik ijazah Pak Jokowi ya, di mana telah dilakukan uji laboratorium dari ijazah Pak Jokowi dan dinyatakan oleh Bareskrim Mabes Polri ini ijazahnya asli atau identik dengan yang asli. Akan tetapi bagi Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menyerah, memang tidak menyerah kengawurannya maksudnya. Karena apa? Karena pihak yang memiliki otoritas yang berhak menyatakan ijazahnya asli atau palsu, yaitu kampus UGM dan juga saat ini Bareskrim Mabes Polri, itu sama-sama menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tetapi Roy Suryo tetap dengan pendapatnya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu. Susah memang. Ini sudah pasti. Kelompok mereka memiliki motif yang lain. Bukan motif untuk mencari kebenaran, tetapi memang motif mereka adalah menjatuhkan Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi, dan juga membuat kegaduhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Motifnya lain teman-teman ya. Kalau motif mencari kebenaran ya, pihak yang memiliki otoritas dua-duanya telah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Harusnya kalau orang waras dia akan meminta maaf dan mengatakan memang ijazah Pak Jokowi asli. Tetapi mereka tetap dengan kengayalannya, dengan tetap berpegangan pada apa yang mereka teliti ya, yang penelitian itu saya bilang masih mentah, belum dibuktikan kebenarannya atas apa yang mereka teliti itu. Dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian
saksi-saksi, teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya, apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya, bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang, legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance-nya dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberi. Saya melihat isu ini terus digulung dan tidak berkesudahan. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Gitu ya. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia Fakultas Kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli. Kelar, sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian diuji ya, seperti kita lihat ya, apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya. Sebuah surat diuji di laboratorium forensik ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji lab, laboratorium forensik. Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli.
maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu. Ya. Dan kemudian saya katakan, tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricu. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, T. Fauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan. Ya, baik. Saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi melaporkan kalian semua, kalian mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Anda tidak berhak dilaporkan karena Anda sedang melakukan penelitian. Penelitian kamu itu masih mentah, Dr. Tifa, Rismon, dan juga Roy Suryo. Masih mentah, belum diuji kebenarannya, masih berupa narasi dan juga opini-opini dan juga pendapat-pendapat.
belum teruji kebenarannya. Itu sudah kalian laporkan ke Bareskrim. Sekarang Pak Jokowi melaporkan kalian, kalian bilang kriminalisasi. Kalian lapor ke Komnas HAM, ya, tidak mempercayai uji lab dari Mabes Polri, ya. Apa mau kalian? Sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di depan mata kalian, kalian pun juga tidak akan percaya. Sebab memang yang berhak menyatakan ijazah itu asli atau palsu, ya lembaga yang memiliki otoritas. Dua lembaga sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kalian pun juga tidak percaya. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Nah, saya percaya, saya sepakat dengan Pak Suswono Yudhoyono ya, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi di 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi memang membuat kalang kabut mereka para begundal-begundal di negara ini, di negeri ini ya. Para begundal-begundal di negeri ini memang kalang kabut. Mereka yang biasanya mempermainkan ekspor impor, yang mempermainkan tambang ya, mereka dibabat habis oleh Pak Jokowi. Untuk itu mereka saat ini bagaimana caranya agar Pak Jokowi namanya jatuh, agar Pak Jokowi tidak lagi bergandengan dengan Pak Prabowo. Mereka itu takut, betul sekali. Saya sepakat dengan Pak Yudhoyono. Ya, saya sepakat sekali, Pak. Betul, Pak. Dan kepada Roy Suryo CS ya, kalian menyalahkan hasil uji lab dari Bareskrim Mabes Polri, sedangkan Anda sendiri ya melaporkan ijazah palsu tanpa bukti. Harusnya Anda buktikan. Apa yang Anda temukan dibuktikan, diuji kebenarannya. Dr. Tifa yang menyatakan foto dari ijazah Pak Jokowi itu fotonya palsu, bukan fotonya Pak Jokowi. Buktikan. Katanya itu adalah ijazah sepupunya Pak Jokowi yang bernama Dumatno. Datangi itu Dumatno. Korek informasi dari sana. Apakah betul yang dipakai di ijazah Pak Jokowi adalah foto Anda? Kemudian Anda mintakan foto-foto yang persis dengan yang ada di dalam ijazahnya itu. Itu cara membuktikan kebenaran daripada penelitian kamu. Kalau kamu hanya bilang di dalam ijazah Pak Jokowi ada foto orang lain, itu sifatnya hanya narasi, hanya pendapat, belum bisa diuji akan kebenaran apa yang telah kamu teliti. Begitu juga Roy Suryo yang menyatakan bahwa stempelnya UGM itu ditimpa jasnya yang warna hitam. Kalau menurut saya itu bukan ditimpa jasnya. Memang ketika warna merah stempel itu melintasi warna hitam ijazah dari warna hitam dari jasnya Pak Jokowi, itu kemudian bercampurlah warna itu. Yang paling kuat adalah warna hitam sehingga tidak kelihatan yang warna merahnya. Itu juga Anda buktikan. Itu masih bersifat narasi kalau Anda hanya menyatakan ini
foto orang lain, foto baru yang sengaja ditempel setelah dilakukan stempel. Nah, itu buktikan Anda memang harus meneliti ijazah yang asli, bukan ijazah yang tersebar di media sosial. Oh, nggak bisa, itu kan dipegang oleh Pak Jokowi. Lah gimana cara kamu untuk mendapatkan itu agar temuan yang kamu teliti itu bisa valid, ya, bisa kamu buktikan. Bukan hanya dengan narasi kemudian Anda sudah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang telah diteliti oleh Bareskrim Mabes Polri, Anda tidak terima. Orang macam apa kalian ini? Oke, sahabat Ujaya Channel, mungkin hanya itu saja yang bisa Ujaya Channel sampaikan untuk saat ini ya. Kita tunggu perkembangannya masalah polemik ijazah ini. Terima kasih yang sudah setia menonton video Ujaya Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.